lalu dengan terburu-buru, ya. Lalu bagaimana dengan teks Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang secara tegas tertulis yudaris, mengajar. Artinya kalau Syekhul Islam mengajar pasti ada yang diajar. Di dalam mimpi tersebut yang mendengar yang diajar siapa? Mendengar pengajaran Syekhul Islam siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka konsekuensi ucapan Anda ini berbahaya. Berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi channel saya. Di video kali ini kita sudah tidak asing lagi teman-teman. Ada perdebatan antara tim Heri Pras dengan tim Gus Adjir. Kita sudah tidak asing lagi teman-teman dengan pesilat muda yang bernama Heri Pras. Heri Pras di kontennya sering sekali mengejek para ulama, sering sekali mengkritik dengan nada yang sangat tidak mengenakan, sering sekali bilang sontoloyo ataupun hal-hal yang memang menjelekkan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di video kali ini daripada kita nonton live-nya langsung yang durasinya sangat panjang, saya akan rangkum videonya, saya akan ambil detik-detik yang krusialnya, saya akan ambil detik-detik perdebatan saling potong ya teman-teman. Untuk itu kita simak videonya. Beberapa poin yang dimana kita sudah menetapkan. Yang pertama adalah tentang Habib bercerita bersama. Ya, Habib membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimimpikan bawa kitab di pagi hari, terburu-buru ingin hadir di kajiannya atau di majelisnya atau di pelajarannya seorang Habib yang sedang mengajarkan ilmu nahwu. Dari segi bahasa dan penyampaian, tujuan komunikasi, insya Allah kita bisa paham kemana maksudnya. Namun kan terjadi perbedaan nih antara kami dengan Gus Adjir. Pendapatnya itu ini. Sekarang kita akan membedah. Itu yang pertama. Baik. Dan ketika kita membedah, wajib untuk kita kembali kepada An-Nisa ayat ke-59. Dan itu adalah pegangan ya, baca ketika menghadapi surat An-Nisanya, baca, jangan dibaca artinya. Ya. Lagian kalau emang bukan kapasitas beliau mengkritik ulama ya jangan, Ustaz harusnya kan Zakaria atau Ustaz Thayyib melanjutkan pemaparan. Baik, saya coba mengingatkan, sudah berjalan 3 menit 26 detik. Tafadhol. Langsung saja. Ya langsung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'a salami ala nabiyil mustafa attihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali amma ba'd. Ya, syukron, ya, jazakumullah khairan. Terima kasih kepada Gus Adjir dan Gus Faris ya yang telah sudi hadir ke undangan kami dalam rangka untuk mencari kebenaran ya, sama-sama mencari kebenaran bukan pembenaran. Baik. Ya kan? Kemudian teman-teman, saya tujuan kita tetap yang melekat adalah ukhuwah, biar enak, biar ya kan? tenang. Kita satu Rob ya kan, satu Tuhan ya, kita sujud sama. Al-ikhtilafu, ini kaidahnya, al-ikhtilafu sunnatun kauniyah wa daf'uha wa mudafa'atuha sunnatun syar'iyyah. Al-ikhtilaf memang Allah ciptakan secara kauni, namun secara syar'i Allah melarang ikhtilaf itu. Ya, dalilnya apa? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'ah." Seandainya Allah berkehendak kan semua beriman. Namun tidak. Namun di ayat yang lain Allah juga mengatakan wa'tasimu, ya kan? Bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya kan? Jadi walaupun secara kauni khilaf pasti terjadi, namun kita secara syar'i diperintahkan untuk bersatu. Kemudian kami ya kan menerima kebenaran dari siapapun. Ya. Ya. Dari siapapun yang namanya kebenaran tidak boleh ditolak, dan kami ya menolak kesalahan dari siapapun. Yang namanya kesalahan pasti wajib ditolak. Ya, khair. Ya kan? Dan kebatilan tidak boleh ditolak kecuali dengan kebenaran.
Kemudian aqidatu ahli sunnati wal jamaah ya ala fahmi salafis soleh itu sangat terang. Aqidah ahli sunnah itu sangat terang, jelas, tidak ada tanakut dan ta'arud, tidak ada kontradiktif, tidak selamat dari rancu dan selamat dari wumud ya, kerancuan, kerusakan dan sebagainya. Kemudian kami ahlu sunnah wal jamaah tentunya ya sama kita ya, sepakat. Kami beriman, percaya sama karomatul aulia ya, karomahnya para wali Allah ya kan. Namun karomah tersebut di dalam koridor syar'i, di dalam koridor syariat ya. Kemudian selanjutnya ya, mimpi ya kan yang muncul dari selain nabi dan rasul itu tidak bisa menjadi hujjah dan hukum syar'i, kemudian tidak bisa menjadi pondasi dari akidah ya kan. Kemudian apa, jadi qala al-allam al-muallimi ya, la tasluhu ya. Apa itu ay ar-ru'ya lil hujjati wa innama huwa tabsyirun wa tanbihun. Kemudian yang terakhir ya, ini pesan kepada Gus Ajir dan Gus Faris ya kan. Lah kok pesan sih? In kuntuma ya kan naqilaini fasihhata ya kan, wa in kuntuma mudda'iyaini faddalila ya. Jika kalian ini menukil maka pastikan nukilan itu sahih. Kemudian jika antuma ya kan, mengklaim maka buktikan dalilnya ya. Kaidah fikihnya mengatakan apa? Wad dalilu ad-dalil apa? Al bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Iya, al bayyinatu lil mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Itu saja Gus dari saya ya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Baik, barakallahu fikum. Masih ada sisa waktu 2 menitan. Mau dimanfaatkan? Ustaz Tamrin mungkin? Enggak apa-apa, subsidi aja buat teman-teman. Baik, ya kita akhirkan. Waktunya sudah karena sudah dicukupkan. Iya. Masya Allah, terima kasih banyak. Baik, barakallahu fikum. Syukran katsiran, masih 8 menit. Iya. Tamam, kita berikan kesempatan kepada Gus Ajir dan Ya. Ustaz Faris untuk Sekarang memberikan giliran pemaparannya. Gus Dan Ajir, kita mulai teman-teman. dari Sama sekarang Gus 10 menit Faris. waktunya. Tafadhal Ustaz masykuran. Faris. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, menanggapi sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Thayyib dan Ustadz saya juga Thayyib. terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh Mas Hari Pras dan juga poin-poin yang disampaikan oleh Anda. Masya Allah, luar biasa, saya mengapresiasinya dan saya cukup senang dan bahagia dengan apa yang saya dengar dari Anda di pemaparan atau pembukaan tadi. Mengenai apa yang disampaikan oleh Ustadz Thayyib, saya mau menanggapi sedikit. Ada beberapa poin, tapi yang menjadi fokus saya adalah poin yang dimana beliau mengatakan mimpi tidak bisa menjadi hujjah. Baik, kami rasa Anda dan kami semua menyepakati akan poin ini, bahwasannya mimpi itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil syar'i dalam artian membangun hukum baru yang tidak memiliki landasan pijakannya dari dalil-dalil syar'i ya. Itu akan tetapi dalam hal pengembangan, dalam hal far'inya itu nanti akan terjadi khilaf di antara para ulama. Baik, sebetulnya yang jadi titik fokus kita itu adalah bukan apakah mimpi itu jadi dalil atau bukan. Yang jadi fokus adalah yang kita ketahui bersama bahwasannya beberapa waktu yang lalu ya, dan kita mengetahui ada konten dari Mas Heri Pras yang dimana beliau memberikan ya, Anda memberikan reaksi mengenai satu mimpi yang dimana mimpi tersebut melihat adanya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga Sayyidina Al-Hasan bin Abi Thalib ya, menghadiri majelis seorang Habib yang notabene Habib tersebut mengajarkan ilmu Nahwu. Lalu timbul klaim dari Mas Heri Pras ketika menanggapi konten tersebut atau video tersebut, bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu datang untuk belajar kepada Habib tersebut. Dan juga ditambahkan bahwasannya konsekuensi daripada Nabi belajar kepada Habib tersebut adalah ini sebuah penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Setuju. Oke.
Saya ulangi lagi. Jadi Mas Heri Pras mengatakan ini sebagai penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Lalu selanjutnya saya juga mendengar adanya sebuah kaedah yang disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Fadil Abu Tayyib ya, di mana beliau menyampaikan kullu ru'yatin manamiyatin yusdirul istihza'a fa batilun. Betul ya? Betul. Setiap mimpi yang menimbulkan ejekan atau olok-olok adalah mimpi yang batil atau tidak benar. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke kisah mimpinya ya, bahwasannya kita perlu mengetahui bahwasan mimpi yang seperti ini dan semisal dengan ini pun juga ada ya. Di antaranya seperti yang sudah saya sampaikan di konten saya ya, bahwasannya di dalam kitab namanya judulnya Al-Manthur min Sirati Syekhul Islam Ibn Taimiyah karya Syekh Abdullah Ibn Abdurrahman Al-Barrak ya, pada halaman 76 beliau di halaman 76 tersebut menukilkan dari satu manuskrip satu kitab yang berjudul Minhajus Sadikin wa Umdatil Busara Lis-Sairin ya, di mana di dalam kitab tersebut dikatakan bahwasannya ada sebuah pernyataan dari salah satu muridnya Al-Imam Ibn Taimiyah yang bernama Ibnul Qadi Al-Jabal. Melihat Ibn Taimiyah atau mendengar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan ada hadir di majelisnya Syekh Abu Umar, ya. Dan ketika Syekh Ibnu Qadi Al-Jabal datang, ya tentu antusias ya. Siapa yang tidak antusias mendengar adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita semua pasti antusias. Datang menghadiri atau datang ke madrasah Syekh Abu Umar dan beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di sekelilingnya sahabat duduk seperti membuat halaqah. Dan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibnu Taimiyah ya. Dan di situ secara jelas tertulis bahwasannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, coba yang slide-nya maaf, Ibnu Taimiyah di situ disebutkan kana syekhuna jalisun ila janibihi, duduk di sebelah Nabi Muhammad SAW, wal jami'u halaqatun wahidah, dan semuanya dalam satu halaqah, wa syekh yudarris, syekh mengajar. Secara tegas di situ dituliskan bahwasan syekh mengajar ya. Lalu kalau menggunakan kaidah sepihak Anda, maka ini bisa kita katakan atau bisa ada nanti orang yang mengatakan dan tidak bisa kita salahkan klaim orang ini bahwasannya Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Taimiyah menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau minimal Al-Imam Ibnu Qadi Al-Jabal menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu selanjutnya sebetulnya Anda tidak perlu jauh-jauh untuk mengurusi kisah mimpinya Al-Imam atau Habib tersebut ya. Sebetulnya Syekh bin Baz pun juga memiliki mimpi yang kurang lebih mirip. Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz di dalam kitab Al-Imam Ibn Baz Durusun wa Mawaqif wa Ibar karya Abdul Aziz As-Sadhan halaman 107 sampai 108, beliau Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, murid daripada Syekh Abdul Aziz bin Baz, mengatakan bahwasanya saya pernah melihat di dalam mimpi bahwasanya Syekh adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di satu masjid di kota Riyadh, di kota Riyadh. Lalu Syekh Abdul Aziz Sadhan datang ke masjid tersebut, lalu bertanya, mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu dikatakan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di depan bersama 8 orang lain kurang lebih, maknanya atau bersama beberapa orang di depan di saf yang terdepan, dan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan imamah. Lalu Syekh Abdul Aziz Sadhan secara inisiatif beliau bersegera menuju saf yang terdepan untuk melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba seakan-akan bumi terbelah. Lalu keluarlah Syekh bin Baz dan langsung mengimami sholat, dan yang menjadi makmumnya adalah Nabi Muhammad SAW. Kita mengetahui dari sisi sirah, tidak ada satupun sahabat yang berani untuk menjadi imam sahabat yang lainnya selama Rasulullah SAW masih ada. Tidak ada satupun. Ya, maka dari itu kalau kita menggunakan kaedah Anda seperti ini, ya, saya bukan berarti mengatakan ini, tapi konsekuensi dari ucapan Anda, maka kita akan bisa mengatakan Syekh Abdul Aziz bin Baz itu menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang selanjutnya, Mas Heri, Anda paham bahwasan ini mimpi kan? Iya, baik. Ya, nah, mimpi. Lalu kenapa Anda mesti muter-muter mentakwil dengan hanya berfokus pada kata-kata bahwasannya di mimpi tersebut dituliskan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kitab? Ya, lalu dengan terburu-buru, ya. Lalu bagaimana dengan teks Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang secara tegas tertulis yudaris, mengajar. Artinya kalau Syekhul Islam mengajar pasti ada yang diajar.
Di dalam mimpi tersebut yang mendengar yang diajar siapa? Mendengar pengajaran Syekhul Islam siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka konsekuensi ucapan Anda ini berbahaya. Nah, lalu selanjutnya balik kita lihat ibaratnya Anda tuh cari-cari. Izin Ustaz, pelan-pelan dikit Ustaz. Ya. Karena catatnya agak terlalu. Ibarat semut di ujung pulau dicari-cari, gajah di pelupuk mata pura-pura nggak kelihatan. Ya, atau jangan-jangan kaidah Anda asal bukan Habib atau Kiai, maka bukan khurafat. Ya, baik. Selanjutnya kita lihat sebuah video. Ya, baik, kita lihat sebuah video, nyalakan. Yang Baik. Iya, baik. Baik, kita lihat di sini Ustadz Khalid mengatakan Ustadz Khalid di situ menyampaikan bahwasannya secara terbuka bahwasannya beliau pernah bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW dan beliau melihat dalam mimpinya halaqah-halaqah di belakang barisan pasukan Nabi Muhammad SAW dan beliau melihat halaqah itu sambil memegang kitab Ustadz Khalidnya. Ustadz Khalidnya sambil memegang kitab Bukhari dan Muslim. Nah, poinnya sama-sama megang kitab. Rasulullah memegang kitab, Ustadz Khalid memegang kitab. Apa lantas? Karena Ustadz Khalid hanya sekedar dipaparkan atau disampaikan, beliau membawa kitab, kita mengatakan, oh Ustadz Khalid mau belajar kepada Rasulullah. Atau Ustadz Khalid mau mengajarkan para sahabat. Karena kala itu Rasul mengatakan, silakan Khalid, Anda ke belakang, ya ikut barisan saya. Lalu beliau masuk. Apakah lantas karena cuman membawa kitab? Lalu kita bisa mengatakan, oh Ustadz Khalid mau mengajar sahabat atau mau belajar kepada sahabat. Kita harus objektif, ya. Kami sudah mengkoreksi beberapa habaib yang salah, keliru dan melenceng. Itu saya harap Anda untuk juga menontonnya, ya. Anda juga menontonnya. Jangan Anda menutup mata dari hal tersebut, ya. Dan ketika kami meluruskan, ya, sikap Anda yang menurut pandangan kami, bahwasannya Anda kala itu menyalahkan sesuatu hal yang sifatnya bukan hal yang salah, maka Anda jangan lantas mengatakan kami ini muhibbin, kami ini pembela habaib, kami ini sikap kami adalah objektif. Kami yang salah kami katakan salah, yang benar kami kita katakan salah. Dan perlu kita tahu bahwasannya Anda harus memerlukan yang namanya ilmu alat. Kisah mimpi apapun atau karamah apapun, mampu nggak ada verifikasi sumbernya? Mampu nggak? Ya, atau mampu nggak Anda memahami sumber ketika Anda ketika memahami verifikasi sumber? Lalu sudah cukupkah wawasan Anda ketika untuk mengetahui isi sumber dan memahaminya? Ya. Nah, kalau sudah begitu ya baiknya, ya, saya akan bawakan satu kisah lagi. Oke, baik. Mas Heri, sedikit, mohon Mas, saya minta waktu sedikit. Ini NDH لو سمحت ممكن دقيقة ثواني بس بعطيك الوقت. Tamam. Syuf, saya pernah meminta kepada salah seorang syekh yang dia ahli tafsir mimpi, dan syekh ini merupakan rekomendasi salah seorang syekh yang kebetulan juga lulusan Universitas Islam Madinah. Dikatakan syekh ini pakar, dia seorang doktor dan paham memahami tafsir mimpi. Dan saya membawakan teks yang disampaikan oleh Habib tersebut yang di video yang Anda reaksikan, yang dimana Rasulullah membawa kitab secara terburu-buru. Saya bawakan seperti itu, persis. Dan apa ungkapan syekhnya? Fi hadza ta'yidun li majlisi syekh wa annallaha wa rasulahu yardawna dzalik. Ya, jadi dalam hal ini terdapat dukungan terhadap majelis sang syekh, maksudnya sang Habib tersebut, serta menjadi isyarat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam meridhai majelis tersebut. Ini ahli tafsir mimpi yang memberikan komentar dan memberikan penjelasan. Jadi tidak perlu Anda membawa ahli bahasa dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Masya Allah karim. Baik teman-teman, itulah tadi Heri Pras dicecar habis-habisan oleh Ustadz Faris ya teman-teman. Jadi sebetulnya kita juga sudah paham dan kita juga sudah tahu kalau Heri Pras itu sebetulnya cuma konten teman-teman. Sebetulnya kalau kita mengkritik sesuatu, mengkoreksi sesuatu, itu harus menggunakan ilmu teman-teman. Tidak bisa kita mengkritik tanpa ilmu. Mana mungkin kita mengkritik sesuatu sedangkan kita sendiri tidak tahu apa yang kita kritik teman-teman. Jadi yang saya heran, ini dari dulu dari dulu Heri Pras ini nantang debat. Pada akhirnya dia ngajak ustadz-ustadz lainnya teman-teman.
kayak gimana ya? Yang nantang siapa? Yang berhadapan siapa? Contoh, itu kan yang nantang Harry Pras, pengen di kandangnya gitu kan, pengen di studionya. Giliran Gus Ajar datang sama Ustadz Faris, ya sebetulnya yang diserang bukan Harry Pras, tapi teman-teman ustadz-ustadznya ini yang maju. Sebetulnya ini menurut hemat saya nggak fair ini. Kenapa saya bilang nggak fair? Karena ya harusnya yang debat itu Harry Pras. Kalau merasa argumen Harry Pras benar, jawab Gus Ajir, jawab Ustadz Faris, nggak usah bawa kiri kanan. Jadi bukan saya, mungkin teman-teman juga bisa menilai kalau teman-teman Harry Pras juga dari mimik wajahnya seperti banyak emosi, seperti nahan emosi. Beda halnya seperti kayak Gus Ajir ataupun Ustadz Faris, terlihat santai, santuy, tenang, bercahaya redup, mukanya tenang. Masya Allah. Jadi logikanya gini aja teman-teman. Yang pertama, Harry Pras itu sebetulnya cuma niat ngonten, yang penting viral, itu yang pertama. Yang kedua, Harry Pras mengkritik tanpa ilmu. Bayangkan teman-teman, kita mengkritik pemerintah, sedangkan kita tidak tahu arah yang kita kritik itu apa, atau kita tidak mengerti apa yang kita kritik, kan nggak nyambung teman-teman. Masya Allah karim. Tentunya masih banyak potongan-potongan video yang akan saya sajikan ke depan. Mudah-mudahan jadi bahan renungan kita teman-teman. Kita sangat boleh kita mengkritik teman-teman, tapi dengan syarat kita juga harus mempunyai ilmu-ilmu dasar untuk mengkritik apa yang kita kritik teman-teman. Untuk itu terima kasih telah menonton. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.